Halo, senang bisa bertemu lagi. Saya Ivan Kristianto Singgi, dosen Teknik Industri Ubaya, dan saat ini juga sebagai Direktur Pendidikan dan Keahlian di Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea atau APIK. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang strategi pengembangan dan perkenalan diri serta tips untuk kolaborasi penelitian. Pada dasarnya saya ingin sharing tentang apa yang sudah saya alami sejak saya kuliah S1, S2, S3, sampai saya bekerja sebagai postdoc dan postdoc, peneliti postdoc, lalu beberapa kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini sebagai dosen di Teknik Industri Ubaya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat dan memberi masukan untuk teman-teman semua. Oh iya, mengapa di judulnya ada tentang pengembangan dan perkenalan diri? Karena menurut saya pengembangan diri itu akan sangat berhubungan erat dengan peluang kolaborasi yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengembangkan diri sebaik mungkin, kita punya banyak skill yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang bisa kita pakai, maka akan ada banyak kesempatan untuk kolaborasi. Karena kita nggak tahu kebutuhan kolaborasi orang-orang lain itu seperti apa saja. Kalau kita kerjasama dengan peneliti, mungkin peneliti yang lain punya eh, program atau cara tertentu yang dipakai. Kalau kita bekerja sama dengan perusahaan, mungkin perusahaan juga sudah punya metode sendiri yang lebih ingin digunakan atau ingin mencoba metode tertentu. Tentunya kalau kita sudah menguasai metode tersebut, maka kolaborasi bisa terjadi dengan lebih mudah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Eh, Semua yang bisa saya pelajari sampai hari ini hanya berkat pertolongan dan dukungan dari banyak orang. Terima kasih kepada Tuhan, orang tua saya, keluarga besar saya, istri dan anak-anak saya yang sudah luar biasa mendukung, guru-guru saya mulai dari saya playgroup sampai SMA, dosen pembimbing saya S1, S2, S3, postdoc. Saya belajar banyak sekali dari Bapak Ibu, terima kasih banyak. Juga dari banyak peneliti yang lebih senior dari saya, dari teman-teman yang sama-sama belajar dengan saya, dan berbagai rekan-rekan kolaborasi di tempat saya belajar dan bekerja. Terima kasih, eh, terima kasih karena sudah mau percaya kepada saya, menginvestasikan waktu pada saya, bersabar dan berbuat baik kepada saya. Saya bisa belajar banyak dan saya berharap supaya Bapak Ibu, teman-teman semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ini informasi saya. Saya punya beberapa akun terkait dengan riset dan sosial media. Bisa dilihat di ResearchGate, linknya ada di situ. Scopus ID saya ada di situ, paper saya bisa dilihat, lalu CV juga bisa dilihat di situ. Email saya silakan dihubungi kalau Bapak Ibu tertarik untuk berdiskusi atau bekerja sama atau bertanya tentang apapun. Lalu GitHub ini saya mulai suka sharing coding yang saya kerjakan, harapannya supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebagai latar belakang, izinkan saya untuk bercerita sedikit supaya nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa terbayang kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan saya, atau kalau misalnya ingin bertanya, bisa bertanya untuk hal yang sudah saya kuasai atau pernah saya lalui sebelumnya. Saya S1 dan S2 di Teknik Industri ITB, waktu itu mengikuti kegiatan Fast Track, lalu S3 di Pusan National University, jurusan Teknik Industri. Lalu setelah itu saya bekerja di tiga tempat sebagai peneliti postdoktoral. Peneliti postdoktoral ini tahap setelah kita lulus S3 dan sebelum kita menjadi profesor atau dosen. Yang pertama saya bekerja di Postek, Pohang University of Science and Technology. Yang kedua di Korea Advanced Institute of Science and Technology atau KAIS, dan yang terakhir di Korea University. Lalu di sebelah kanan, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat beberapa proyek yang sempat saya ikuti ketika bekerja ketika dari S3 sampai 2017. Lalu setelah itu selama saya menjadi peneliti postdoktoral, ada beberapa kolaborasi dengan perusahaan yang dilakukan. Nanti saya akan ceritakan lebih detailnya di bagian belakang.
dan saya juga melakukan beberapa training yang paling terakhir dengan Pusat Riset Teknologi Transportasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRTT BRIN, terkait dengan cara penggunaan optimasi untuk desain dan, rancangan engineering. Ini beberapa topik penelitian saya. Saya tertarik di bagian optimasi sistem, terkait dengan minimasi biaya, dengan cara optimasi sistem dengan berbagai cara seperti pengaturan rute, alokasi, eee, masalah alokasi, lalu terakhir juga saya mulai menggeluti machine learning, sehingga banyak data yang kita bisa gunakan dan analisa untuk bisa meningkatkan performansi sistem. Lalu untuk terkait dengan skill yang di kiri bawah, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ini yang kira-kira akan saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah strategi pengenalan diri dan inisiasi kolaborasi riset. Kolaborasi itu semuanya akan dimulai dulu, bisa dimulai dari orang lain, bisa dimulai dari kita, kira-kira bagaimana cara memulainya. Lalu pengalaman saya belajar riset dan coding dari sejak saya kuliah hingga saya bekerja, lalu mengapa coding perlu di Korea Selatan. Ada beberapa kali ada dosen yang tanya ke saya, mahasiswa yang maaf, "Kamu ada mahasiswa yang yang mau kuliah di Korea?" Lalu persyaratannya yang hampir selalu mutlak adalah harus bisa coding. Kira-kira mengapa? Nanti kita akan lihat di belakang. Lalu yang keempat, kebiasaan riset di Korea Selatan, kira-kira kalau di sana penelitinya bekerjanya seperti apa, kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Dan yang terakhir, beberapa tips untuk pengembangan diri dalam riset dan coding. Terkait dengan kolaborasi, kalau kita mau kolaborasi tentunya orang perlu mengenal diri kita. Jadi orang perlu tahu siapa kita, orang perlu tahu apa yang bisa kita kerjakan, orang perlu tahu pengalaman-pengalaman apa yang kita punya, yang kita nanti bisa koordinasikan, kita bisa kerjakan bersama dengan calon kolaborator kita. Sama halnya seperti kalau kita mau mencari kolaborator, kita coba searching info tentang beliau. Ini saya tunjukkan beberapa upaya yang saya lakukan untuk memperkenalkan diri saya kepada orang-orang lain, untuk membuka peluang kerjasama. Yang pertama adalah LinkedIn. LinkedIn saya ada di bawah, silahkan kalau ingin dilihat. Biasanya saya upload banyak kegiatan termasuk di LinkedIn. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah kunjungan Teknik Industri Universitas Surabaya dan BRIN ke Terminal Peti Kemas Surabaya. Jadi kami sedang menjajaki, peluang kerjasama untuk optimasi operasional Terminal Peti Kemas. Ada beberapa diskusi yang kami sedang lakukan. Lalu yang kedua adalah ResearchGate. ResearchGate ini, di sini saya juga menuliskan semua publikasi saya, jadi dari conference paper atau sampai jurnal paper, dan kalau kita buka ResearchGate nanti kita bisa, lihat siapa saja yang menjadi partner saya dalam penelitian, dalam penulisan paper. Lalu kalau misalnya bidang risetnya sesuai atau mirip, kita bisa ikuti beliau, bisa follow, menjadi friend-nya, dan sebaliknya juga. Yang menarik adalah ya jadi yang saya lakukan, saya selalu update informasi terbaru saya di LinkedIn dan di ResearchGate, juga di akun-akun belakang. Satu saat, saya dapat message yang sangat menarik. Yang pertama di sebelah kiri, saya dapat pesan dari salah satu lulusan S3 di negara lain, tidak pernah ketemu sebelumnya. Beliau berkata, "Pak Ivan, saya asisten profesor dari negara tersebut. Saya lihat profil Bapak, Bapak juga sepertinya sudah melihat profil saya, ternyata kita ada topik riset yang sama, mari kita kerjasama." Jadi akhirnya sampai kita ngobrol-ngobrol terus, sudah kira-kira totalnya hampir 2 tahun. Saya juga tahu ketika dia berangkat ke Eropa untuk dia postdoc, dan peluang kerjasamanya masih sangat terbuka, kapanpun kita bisa mulai, bisa dilakukan. Ini peluang yang pertama yang bisa terjadi. Yang saya lakukan hanyalah
mengupdate informasi saya selengkap mungkin. Dan tentunya kalau kita mau mengupdate informasi berarti harus ada yang bisa diupdate. Artinya kita harus terus aktif melakukan riset, aktif melakukan kegiatan, kerjasama dan seterusnya sehingga, ya bisa bisa terlihat, oh kompetensinya di mana dan seterusnya. Yang kedua adalah yang tadi kan saya dihubungi oleh beliau. Yang di sebelah kanan itu saya mencoba menghubungi rekan saya, sudah pulang dari Korea lulus S3 lalu menjadi dosen di Indonesia. Saya bilang waktu itu, "Pak, saya baru belajar machine learning. Boleh nggak saya sharing di universitas Bapak? Saya akan sharing tentang konsep machine learning-nya sampai coding-nya dan cara menjalankannya." Jadi waktu itu saya iya ya, seperti yang di kanan itu saya sebutkan saja, saya sudah publikasi dengan machine learning untuk topik ini dan ini, 2 paper kebetulan kemarin. Lalu beliau bilang, "Oh ya, boleh." Dan akhirnya saya sharing di universitas, rekan saya tersebut. Jadi kita bisa lihat ada banyak sekali peluang untuk kita bekerja sama ketika kita aktif memperkenalkan diri kita di sosial media. Dan tentunya setelah kita bukan cuma sharing saja, tetapi tentu akan terbuka peluang kolaborasi. Karena kan sudah ada momennya kita berkenalan satu sama lain, nanti bisa menjajaki, "Oh ternyata topik kita serupa, bagaimana kalau kita riset bersama?" Dan seterusnya. Ini adalah Google Scholar saya, ini memang secara otomatis di-update, tetapi baik sekali untuk kita bisa lihat kira-kira pencapaian kita sudah sampai di mana. Kalau kita bicara pengembangan diri, berarti kan kita tahu mau mengembangkan dirinya harus dengan cara apa. Misalnya, oh kita mau coba lihat H-index kita sudah berapa, berapa orang yang sudah mensitasi paper kita. Kita kalau klik cited by-nya itu nanti bisa lihat siapa saja yang sudah mensitasi, tipe riset seperti apa yang ternyata memang bermanfaat buat orang banyak, gitu nanti itu bisa menjadi masukan untuk kita melakukan riset ke depannya. Sehingga, riset kita nanti ya banyak orang ikuti juga dan yang paling penting bermanfaat. Ini Instagram saya, yang terakhir saya share adalah, eee, tentang webinar saya dengan salah satu dosen senior di Teknik Industri Ubaya, kita membagikan tentang cara menggunakan metode optimasi, cara menggunakan metode ya optimasi yang namanya meta heuristik untuk menyelesaikan kasus yang sedang diteliti di BRIN. Itu yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu adalah waktu itu, saya bersama dengan beberapa rekan di APIK, Pak Tomher dan Pak Wahyu, kami diminta untuk sharing tentang bagaimana implementasi machine learning dalam berbagai kasus. Facebook saya juga update, yang terakhir saya update termasuk, buku pertama yang saya tulis, terkait dengan optimasi juga, dan beberapa kasus termasuk penentuan rute drone, relokasi mobil elektrik, dan seterusnya. Itu saya tuliskan di sana juga ketika saya di APIK terlibat dalam tim Smart City yang juga melakukan penelitian di ibu kota negara baru Indonesia, itu juga saya tuliskan. Tujuannya sekali lagi supaya, orang-orang bisa tahu apa yang sedang saya kerjakan dan kalau memang nanti sesuai minatnya kita bisa berkolaborasi. YouTube saya juga saya update, ini ada beberapa info yang di sebelah kiri itu saya diminta sharing di ITB terkait dengan optimasi di terminal peti kemas. Lalu yang di sebelah kanan itu saya diundang oleh pusat, kota cerdasnya ITB untuk sharing tentang cara menggunakan machine learning untuk prediksi kualitas udara berserta dengan cara melakukan coding-nya. Dan ini juga selain saya sebelumnya itu kan publikasi di akun saya sendiri, tapi saya juga kolaborasi untuk publikasi kegiatan saya bersama dengan organisasi di mana saya ada di website. Jadi kalau di contoh yang ini adalah di website Teknik Industri Ubaya, kemarin kegiatan, eee, ada peneliti dari Korea, termasuk dari APIK juga yang menginisiasi untuk sharing tentang penggunaan machine learning di berbagai bidang, kemarin diskusi juga dengan Ubaya.
Ya, tadi tentang sosial media, jadi kita bisa lihat betapa pentingnya, kita untuk mengupdate, itu bisa membuka peluang untuk kita mengenal orang lain, juga orang lain mengenal kita. Yang selanjutnya saya ingin sharing tentang pengalaman belajar menulis paper konferensi. Pada dasarnya kita semua belajar, tidak ada yang langsung bisa menulis paper, tidak ada yang langsung bisa melakukan coding, menguasai semua materi, metode penelitian. Karena itu saya ingin sharing beberapa pengalaman yang menarik ketika saya pertama kali belajar penelitian, kira-kira, cara dan beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang pertama dari tahun 2009 yang di bagian bawah, itu kesempatan saya menulis paper konferensi internasional pertama di Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Waktu itu saya mencoba untuk belajar dengan menjadi aktif sebagai asisten lab sistem produksi waktu itu, dan waktu itu ada banyak calon pembimbing juga. Kebetulan saya kira, oh mungkin kalau saya belajar dengan profesor bisa belajar banyak. Akhirnya saya minta dibimbing oleh profesor di bidang penjadwalan, beliau bersedia dan memberi kesempatan saya untuk, "Ivan coba ikut, eee, nulis paper di international conference." Memang diadakannya di Indonesia waktu itu, tetapi saya bisa belajar banyak sekali. Jadi ini 2 paper, yang pertama kali, saya jadi pertama kali nulis, oh buat presentasi itu seperti ini, menulis paper seperti ini, oh kira-kira kualitas apa yang saya perlu miliki untuk saya bisa melakukan penelitian dan seterusnya. Ya saya bersyukur sekali. Lalu tahun 2013 itu adalah, saya mulai S2 itu tahun 2012. Jadi 2013 itu kira-kira tahun kedua S3 saya di Korea Selatan, itu paper konferensi internasional pertama terkait dengan jurnal level SCIE. SCIE itu adalah, indeks yang digunakan untuk menilai jurnal bagus atau tidaknya. Kalau jurnalnya SCIE berarti bagus, kalau misalnya tidak SCIE berarti tidak bagus, misalnya seperti itu. Kalau di Indonesia kita kenalnya dengan Scopus, Scopus ada levelnya juga. Nah, SCIE ini juga, salah satu cara untuk menilai jurnal yang baik, dan di Korea mereka tidak menggunakan Scopus, biasanya menggunakan yang SCIE seperti ini. Ya, saya jadi ada kesempatan untuk, oh tahu SCIE seperti apa, oh bisa memilih jurnal yang SCIE dan tidak seperti apa. Ya lalu tahun 2014 itu paper internasional konferensi internasional pertama, di mana pesertanya bukan hanya dari grup di Korea, tetapi grup dari peneliti di Jepang dan Cina. Jadi Badan Teknik Industrinya Korea itu bekerja sama dengan Badan Teknik Industri di Jepang dan di Cina. Menarik sekali untuk saya karena kita bisa lihat waktu itu ada paparannya juga, oh ternyata anggota organisasi teknik industrinya ada berapa, oh ternyata kegiatannya seperti apa, oh ternyata target-targetnya setiap negara itu seperti apa, dan itu membuka wawasan saya. Nah, yang saya tandai biru itu Profesor Hong, beliau bukan pembimbing saya, sebetulnya pembimbing S3 saya adalah Profesor Kim yang di nomor ketiga. Tetapi saya garis bawahi karena saya ingin mengajak teman-teman, menyadari bahwa ketika kita dibimbing oleh seseorang, bukan berarti kita belajar hanya dari beliau saja. Tentu Profesor Kim ini mengajarkan saya banyak sekali hal, memberi saya kesempatan conference dan seterusnya. Kemarin saya ingat, eee ya, saya belajar untuk cara baca paper, menganalisa paper, itu kita pertemuan setiap minggu dengan Profesor Kim waktu itu menjadi dasar yang sangat baik untuk saya untuk bisa memahami paper-paper, memahami cara orang lain melakukan riset dan seterusnya. Saya diajak untuk kolaborasi dengan, terminal peti kemas di Busan, dengan beberapa kampus yang lain, lembaga riset di Korea juga. Nah, kalau yang Profesor Hong, mungkin kadang-kadang kita pikir, oh ya sudah, kita hanya fokus dengan dosen pembimbing, tetapi ternyata Profesor Hong ini adalah yang ikut proyek bareng dengan kita juga, dan saya selalu berusaha untuk belajar dari siapapun yang saya temui.
Saya nanya-nanya sama Prof. Hong juga, beliau sangat baik dalam hal penulisan paper. Sangat rapih, bahasa Inggrisnya bagus, dan akhirnya beliau juga kita jadi banyak diskusi, termasuk kemarin waktu saya sudah menjelang lulus S3, beliau yang menginfokan saya, "Ini Ivan kalau kamu mau daftar eee, proyek dengan dana pemerintah Korea itu ada panduannya ini," gitu. Intinya saya ingin mengajak teman-teman juga bahwa kita bertemu dengan siapapun itu kita manfaatkan untuk kita belajar dari beliau. Minimal selalu targetnya adalah kita bisa memahami semua yang beliau itu bisa kerjakan, bahkan kalau bisa kita, belajar sesuatu yang lebih lagi daripada yang beliau sudah dapatkan, karena itu kesempatan untuk kita berkembang. Tipsnya di bagian kanan bawah, yang pertama cari dosen pembimbing dan tempat studi atau kerja dengan riset yang baik, itu akan sangat mendorong kita untuk berkembang dengan cepat. Dari jumlah penelitian, dari kolaborasinya ada dengan siapa saja, itu perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kita perlu mengambil setiap tawaran kesempatan belajar. Waktu menulis paper conference ini memang ada beberapa dosen yang tipenya kamu harus mengerjakan, harus selesai. Ada tipe dosen yang, ya terserah kamu kalau mau selesai, ya kan nanti saya berangkatkan gratis dan seterusnya, tapi kalau tidak selesai tidak apa-apa. Nah, kita perlu mendorong diri kita untuk bisa seaktif mungkin menyelesaikan semua target yang sudah diberikan. Ketika kita ada di satu komunitas, karena itu kesempatan untuk kita belajar. Ada deadline, kita terdorong untuk ada hasilnya dan ya kalau misalnya di tahap ini sudah selesai menulis paper conference internasional, maka di tahap selanjutnya kita bisa mulai mengembangkan skill yang lainnya. Jadi ya, jadi jangan dilewatkan, apalagi kalau kita sedang, sebagai mahasiswa, sedang tugas belajar, sebanyak mungkin kita belajar, secepat mungkin. Yang selanjutnya tahun 2015 yang di bagian atas, itu adalah partisipasi saya pertama di konferensi bidang maritime logistik, di mana panitianya atau prof yang terlibat di sana itu adalah orang-orang yang ahli sekali, publikasinya banyak sekali di bidang maritime logistik, termasuk dari Korea, Australia, Norwegia, Singapura, Belanda, dan Cina. Jadi Profesor Kim, dosen pembimbing S3 saya, beliau adalah yang cukup disegani, sangat disegani di bidang ini, lalu punya teman-teman peneliti yang juga aktif sekali, lalu mereka membuat konferensi ini dan melakukannya secara rutin. Ya, saya senang sekali karena saya bisa lihat jadi Belanda itu adalah salah satu negara yang terminal peti kemasnya sudah otomatis. Karena menggunakan kendaraan alat angkut yang otomatis, saya bisa belajar dan ketemu orang-orang dari negara sana dan cara pikirnya tentu berbeda ya, dengan Korea, dengan Indonesia, dan seterusnya. Ini yang saya tadi pengen garis bawahi, penting sekali untuk kita, bekerja sama, belajar, ketemu, ngobrol dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, sehingga kita bisa belajar banyak. Tahun 2016, yang di sebelah kiri bawah, itu paper pertama yang adalah hasil proyek dengan lembaga riset di Korea. Jadi ceritanya saya S3 di Pusan National University, lalu Pusan National University itu ikut proyek yang dikepalai oleh lembaga risetnya di Korea. Jadi ada kampus kami, ada kampus lain juga, ada bagian pengembang produknya juga. Jadi kita mau mengembangkan alat alat untuk mengangkut kontainer di terminal peti kemas, itu perlu mendesain alatnya sampai bisa beroperasi, membuat prototipe dan seterusnya. Menarik sekali, mengapa? Karena satu proyek besar ini topiknya banyak. Jadi kasus yang saya lakukan kemarin tentang alokasi alat angkut terhadap kontainer, lalu ada yang melakukan riset tentang penentuan rute kendaraannya, lalu ada yang melakukan riset tentang menggunakan simulasinya, ada yang dan seterusnya. Banyak sekali. Senang sekali mengapa? Karena kalau kita ada dalam satu kelompok yang besar, kita melakukan diskusi dengan topik yang sama, kita bisa belajar satu sama lain. Jadi, ada waktu itu saya bantu anak-anak S2 juga untuk coba memahami metode penentuan rutenya,
sampai diskusi detail sekali, lalu ya dan seterusnya. Tapi pada dasarnya walaupun bukan riset utama saya, tapi membuat saya belajar banyak hal. Yang ditandai warna kuning, Profesor Gunter, itu adalah salah satu peneliti yang sangat aktif juga di Eropa. Beliau diundang oleh Profesor Kim untuk stay beberapa lama di kampus kami, membimbing mahasiswa dan akhirnya kami riset bersama. Saya ingat waktu saya ketemu dengan beliau, satu saat dikasih kesempatan untuk menemani pergi, promosi proyek di kota lain. Saya ikut berdua pergi dengan beliau, lalu saya nanya-nanya di jalan. Beliau itu waktu itu adalah editor jurnal yang sangat bagus, SCI juga seingat saya. Ya saya tanya, bagaimana tipsnya untuk bisa menjadi editor jurnal, apa yang dilakukan. Kira-kira saya pengen tahu cara pikir, rencana, dan strategi beliau. Sehingga suatu saat kalau saya jadi editor jurnal juga, saya bisa tahu atau setidaknya saya kalau mau menjadi editor jurnal itu kan bagian dari pengembangan diri saya tahu tahapan-tahapan apa yang perlu saya lakukan gitu. Menarik sekali dan saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan beliau. Tahun 2016 juga di sebelah kanan itu topik riset pertama dengan banyak sekali coding yang saya lakukan. Nanti saya jelaskan di bagian belakang, tapi saya bukan orang yang pintar coding dari S1 sebetulnya. Jadi saya suka coding, tapi saya nggak terbiasa, nggak hobi sampai bisa ahli. Jadi saya berangkat S3 bukan berarti saya sudah ahli coding, tetapi saya baru banyak belajar. Termasuk saya belajar coding Java waktu itu setelah sampai di Korea. Nah, waktu di coding ini kami menentukan pergerakan crane ketika dia mengangkut kontainer. Dan ternyata pergerakan crane itu kan ada horizontal dan vertikal. Jadi ternyata ada faktor teori fisikanya juga di situ. Percepatan, perlambatan, kecepatan, dan seterusnya. Oh, itu sangat membutuhkan waktu yang banyak, tetapi sangat mengembangkan kapasitas saya. Karena ya, anu ya, apa, perlu banyak diskusi dengan profesor, perlu bisa tetap tahan banting, tetap bisa, mengerjakan sampai selesai, dan bersyukurnya waktu itu kami mendapatkan Best Paper Award di salah satu konferensi domestik di Korea Selatan. Tipsnya di sebelah kanan atas adalah selama kita studi atau sebetulnya dimanapun kita ada, termasuk kita posisinya bekerja, tentu kita bisa tetap belajar selama kita bekerja. Kita perlu kerja keras selesaikan penelitian sebelum deadline yang telah ditetapkan oleh atasan kita, oleh pembimbing kita, atau oleh partner kelompok riset kita. Mengapa? Kalau misalnya kita memenuhi setiap deadline, maka nanti kita hasilnya konsisten, ada banyak skill yang makin kita kuasai, dan kalau misalnya kasusnya studi, ketika kita lulus, seberapa banyak pengalaman yang kita punya, itu akan menentukan seberapa besar kita bisa eh, berkontribusi dalam pekerjaan kita. Kalau kita sudah nulis banyak paper conference misalnya selama kuliah, ketika kita lulus, perlu nulis paper conference sudah bisa, karena sudah pernah punya pengalaman. Tetapi ketika kita belum menulis paper conference sampai lulus, ketika kita lulus, kita masih harus belajar lagi, dan repotnya ada kemungkinan besar ketika kita belajar sendiri setelah lulus, maka ya belajar sendiri itu butuh waktu yang lama, mungkin butuh apa dukungan semangatnya juga itu kadang-kadang nggak selalu mudah untuk setiap orang. Tapi ketika kita sedang dibimbing selama kuliah itu akan sangat baik suasananya karena dosen pembimbing akan mendorong kita sehingga kita bisa menghasilkan hasil riset yang baik. Yang kedua adalah kita ambil setiap kesempatan untuk belajar riset orang lain dan bantu diskusi untuk kita bisa belajar. Dan tentunya kalau bidang risetnya orang lain berbeda sekali, ya tidak perlu, maksudnya kalau beda sekali ya kita tidak perlu investasi waktu banyak karena nanti kan malah mungkin kita habis waktu ya. Tapi kalau topiknya mirip-mirip, lalu kalau kita belajar metodenya beliau nanti bisa dipakai di risetnya kita juga. Mungkin kadang-kadang juga kita bantu melakukan coding, lalu ketika kita perlu menyelesaikan masalah dengan kasus yang serupa, kita bisa pakai coding beberapa bagiannya. Itu akan saling membantu dan mendorong kita untuk bisa berkembang cepat.
Lalu yang selanjutnya tahun 2017 yang di bagian bawah ini paper pertama saya selama postdoc. Jadi saya lulus tahun 2017 Februari, lalu saya postdoc. Waktu itu saya ingat profesor saya baik sekali. Jadi beliau bilang mau postdoc dengan saya boleh, tapi ini ada juga tawaran kamu di kampus yang sangat baik. Nah, waktu itu di Postek saya lihat oh ternyata rankingnya lebih baik daripada tempat S3 saya, walaupun saya tahu profesor saya yang di S3, pembimbing S3 saya itu banyak sekali pengalaman, tapi saya pikir ada baiknya saya juga belajar bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya bisa kerjasama dengan orang lain, ada hasilnya, maka saya mau kerjasama dengan orang lain juga sudah nggak takut lagi. Akhirnya waktu itu saya minta izin dan diberi kesempatan, saya berangkat ke Postek itu. Nah, pembimbing yang di Postek, beliau sangat baik dalam hal, "Kamu sudah lulus S3, silahkan. Kamu mau ngerjakan topik riset apa. Jadi kamu yang menyampaikan usulan, nanti kita lihat bersama-sama, saya bisa bantu, tapi kamu yang mengusulkan." Dan saya senang sekali, karena sebelum saya lulus S3 itu hampir semua topiknya saya ngikut dari profesor, hampir semuanya ngikut dari proyek yang sudah ada, karena kan target-target sudah ada di setiap proyek itu. Tapi waktu saya nulis tahun 2017 ini, saya diberi kesempatan, saya manfaatkan. Jadi saya coba cari, saya baca paper-paper banyak sebisa mungkin, saya daftar apa yang sudah dikerjakan peneliti sebelumnya, lalu saya buat tabel, oh menurut saya bagian ini belum pernah dikerjakan. Lalu saya bilang ke profesor yang di Postek itu, "Prof, saya mau penelitian ini, karena riset sebelumnya ini belum ada." Eee, dan profesornya akhirnya waktu itu bilang boleh, dan beliau yang memberi masukan metode yang bisa digunakan untuk optimasinya, penentuan alokasi kendaraan elektrik waktu itu. Lalu saya terapkan karena beliau sudah pakai metode itu, saya terapkan di masalah ini dan akhirnya keluar, paper pertama. Ini jadi satu pencapaian buat saya dan memotivasi saya untuk belajar, menghasilkan riset-riset yang lain juga ya. Tahun 2018, ini konferensi pertama yang saya tulis dengan ide sendiri. Maksudnya, sambil saya postdoc juga, saya juga coba kolaborasi dengan orang-orang di luar tempat postdoc juga. Nah, kemarin saya tertarik untuk bidang smart manufacturing, dan kebetulan saya ada kenalan, Pak Pak Aris Putra, beliau di PT PAL, dan beliau menyatakan bahwa ingin menulis konferensi paper conference. Lalu akhirnya saya pikir, "Oh ya, sesuai, mari kita coba," gitu. Jadi saya menerapkan smart manufacturing-nya di kasus yang, pembangunan kapal dan yang terkait dengan risetnya Pak Aris Putra. Senang sekali karena akhirnya kalau sudah menulis sendiri kan berarti lain kali bisa bisa menulis juga gitu ya, karena sudah tidak takut lagi, sudah kira-kira tahu caranya. Itu kan kalau kita mau submit paper juga itu kan butuh membiasakan diri juga ya, bukan hanya nulisnya tapi submit-nya juga, prosesnya perlu tahu. Tahun 2020 ini paper pertama di tempat postdoc kedua. Jadi setelah 2017, saya di Postek sampai 2020, lalu saya pindah ke KAIS. Di KAIS itu kesannya tidak wajib harus ada publikasi, tetapi kalau mau lebih baik saya pikir waktu itu. Akhirnya waktu ada kesempatan, "Oh kamu diskusi dengan anak S2," saya manfaatkan, saya bilang, saya mau Prof." Saya diskusi dengan mahasiswa S2 yang, Hemincho yang warna biru itu. Warna biru di kanan atas, saya bantu diskusinya, karena saya sudah pernah pakai metaheuristik di kasus yang lain, maka saya coba bantu, oh bagian ininya mungkin kurang karena ini dan seterusnya. Lalu akhirnya waktu itu saya juga bantu juga untuk buat PowerPoint untuk presentasi di conference ini. Saya termasuk berusaha motivasi beliau untuk bisa, "Ayo ditunjukkan di conference sayang," gitu ya. Kalau jadi tidak wajib waktu itu. Lalu akhirnya keluar paper-nya. Ya tipsnya di sebelah kanan bawah, ikuti target tim riset yang sudah ditetapkan. Sekali lagi ada target, kalau kita bisa ikuti maka kita akan berkembangnya juga semakin baik dan semakin cepat. Misalnya kemarin targetnya 1 sampai 2 paper konferensi domestik per tahun. Kalau bisa syarat minimumnya terpenuhi, malah kalau bisa kita lebih baik daripada syarat itu, lebih banyak.
Tentu kita bisa mengukur kemampuan kita, kalau kita bisa lebih baik daripada standar yang sudah ditetapkan, maka itu menunjukkan kita bisa berkontribusi banyak, minimal di tempat pekerjaan itu. Ya apapun kecepatan riset anggota tim lainnya. Jadi, kadang-kadang memang kita akan sangat mudah terpengaruh oleh suasana teman-teman yang riset bersama-sama, tapi kita sendiri perlu set standar dan untuk kita mau terus berkembang ya. Lalu kalau kita bisa mencapai target, bahkan bisa lebih, maka itu kita akan dapat kepercayaan yang lebih besar dari atasan kita dan dapat kesempatan yang lain lebih besar. "Oh, ternyata Ivan sudah bisa melakukan ini waktu saya minta." Misalnya ketika orang lain diminta malah menghindar, tidak mau melakukan. Kalau gitu, "Ivan, kamu sekarang coba lakukan yang ini, yang lain lagi." Atau, "Ivan, ini ada." Saya ingat dulu salah satunya, "Ivan, ini ada dana riset, coba kamu apply." Apply dan waktu itu dosen pembimbing saya itu sampai bantu ngecek. Jadi harusnya saya nulis, saya ngecek semuanya, saya submit, tapi beliau sampai bantu ngecek berhari-hari, revisi kata-katanya karena kebetulan ditulisnya dalam bahasa Korea. Ya seperti itu ya. Jadi ada kepercayaan, ada kesempatan yang lebih besar, kita bisa bekerja samanya lebih banyak, karena kita memberikan sesuatu untuk tempat pekerjaan kita dan partner kolaborasi kita, sehingga beliau juga akan mau bantu kita berkembang dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita buat target pribadi untuk riset. Saya sering sekali buat memang kalau sibuk nggak sempat Bapak, Ibu, teman-teman, tapi ketika saya sudah ada waktu, saya buat rencana. Misalnya minimal setahun ke depan itu saya mau mencapai apa. Dan biasanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah pencapaiannya ini, tahun ke depan harus lebih baik lagi. Misalnya jumlah jurnalnya semakin banyak, atau kualitas jurnalnya semakin bagus, atau misalnya dulu risetnya hanya riset selesai di paper, tapi sekarang saya mau riset sampai gandeng ke industri. Berarti risetnya harus bermanfaat, berarti harus banyak diskusi dengan industri dan seterusnya. Kalau ya dan seterusnya. Jadi ya saya suka buat target. Kalau kadang-kadang kalau sudah buat target setahun, saya juga suka buat 3 bulanan dan seterusnya sesuai dengan keinginan saya. Tapi minimal ada target sehingga kita bisa ukur, oh kita berkembang sejauh apa, dan kalau kita berkembang banyak, buat kita juga baik dan kita bisa memberi manfaat buat banyak orang. Jadi itu selain target yang di tempat kuliah atau tempat pekerjaan kita ya, kita punya target sendiri, dan selain itu targetnya sudah dibuat tentu harus dicapai. Jadi harus buat target yang masuk akal, sesuai kemampuan, dan kita evaluasi terus ya. Kalau misalnya, "Oh saya sudah target ini tapi nggak tercapai, kenapa ya kira-kira?" Dan seterusnya, supaya kita bisa atur waktu, atur energi kita, dan hasilnya jelas. Lalu tahun 2020 di sebelah kiri atas, ini konferensi internasional level dari Eropa yang saya ikuti. Waktu itu saya, iForce ini saya sering dengar beberapa kali. Lalu ini ternyata organisasi operation research atau optimasi yang sangat besar. Dan waktu itu mengadakannya di Seoul. Memang saya nggak bisa datang offline karena saya sedang padat dengan riset yang lain, tapi saya pikir, "Oh, kalau saya presentasi online itu bisa." Dan kalau saya ikut kan berarti saya bisa belajar banyak. Nama saya ada di konferensi itu, sekalian bisa ngecek karena kan kalau konferensinya bagus tidak semua paper diterima. Misalnya di konferensi yang ini kemarin, satu orang maksimal mengirimkan satu paper, di konferensi lain mungkin bisa banyak. Saya pengen sekali supaya saya naik level juga, saya belajar lagi, saya submit ke sana dan diterima. Dan ternyata waktu saya presentasi di sana, ada kesempatan untuk kolaborasi dengan profesor di salah satu kampus di Amerika. Jadi saya presentasi, beliau bilang, "Oh, ini topiknya bagus sekali. Bagaimana kalau kita kerjasama?" Jadi saya ini yang membuat saya semakin yakin ketika kita masuk ke komunitas yang kualitasnya baik, kita akan punya kesempatan untuk kenal dengan orang-orang yang kualitasnya baik juga, dan kalau kita kolaborasi dengan beliau-beliau, maka kita juga kemampuannya tentu akan berkembang juga. Kita bisa belajar banyak. Dan ini salah satu paper yang, saya hasilkan ketika saya belajar machine learning. Jadi di KAI saya belajar machine learning memang, tetapi ada beberapa bagian yang saya tidak dapat di sana, tapi saya tertarik karena tetap machine learning dan saya belajar sendiri, dan sayang kalau kita belajar tapi nggak ada hasilnya. Jadi sekalian saya coba nulis paper, supaya nanti bisa dilihat pemahaman saya sudah sejauh apa, salah atau enggak, dan seterusnya. Dan selama saya mengerjakan paper-nya juga, saya banyak diskusi dengan,
Profesor Bernardo, di Korea juga, orang Indonesia. Beliau sangat banyak bantu saya untuk pemahaman dasar machine learning-nya sehingga bisa keluar publikasi seperti ini. Yang tahun 2020 di sebelah kanan atas, ini paper kolaborasi pertama saya dengan praktisi. Jadi biasanya hanya dengan peneliti di kampus. Nah, kebetulan waktu itu Pak Sofyan Cahyo, lalu Bu Veterina Riaventin, beliau adalah teman diskusi dari kita kuliah di Korea bersama-sama, satu proyek juga, dan ternyata ada kesempatan untuk kita kenal dengan Pak Surento. Waktu itu beliau di Terminal Peti Kemas di Indonesia, dan beliau senang sekali karena kalau kita diskusi dengan praktisi kan bisa memahami hal-hal yang ya kita nggak bisa dapat di kampus ya. Kita diskusi dengan beliau, beliau mau share pengalamannya sehingga akhirnya kita nulis paper terkait dengan penggunaan machine learning, analisa gambar di kontainer terminal juga dengan Bu Vina Yosefin, kalau teman riset saya, senior saya di KAIS waktu itu. Tahun 2022 kanan bawah itu ada teman kuliah saya dulu, beliau sekarang dosen di UPH, beliau ngajak untuk ada konferensi, Pak Ivan, mari kalau kita mau riset bersama. Dan ya saya senang sekali karena kan kesempatan untuk berkolaborasi lagi, akhirnya kita nulis paper di sana bersama dengan dosen BINUS, Pak Surya Liawati Mena. Waktu itu kita riset tentang transportasi di ibu kota negara. Jadi pengembangannya kira-kira seperti apa. Senang sekali karena tentu ketemu dengan orang baru, maka kita belajar hal yang baru juga ya. Tipsnya di sebelah kiri bawah adalah kita perlu konsisten dalam hal jumlah publikasi. Jadi publikasinya tahun lalu sudah berapa, sekarang berapa, minimal semakin baik. Atau kalau tidak dari jumlah yang lebih banyak, setidaknya kualitasnya lebih baik. Jadi level jurnal, level konferensi itu kan juga ada bermacam-macam. Kalau kita semakin target yang semakin tinggi, maka kita akan belajar melakukan riset yang lebih baik juga. Seleksinya lebih ketat, faktor yang perlu dipertimbangkan lebih banyak, misalnya hasil risetnya harus bermanfaat, metodenya harus benar-benar tepat, dan seterusnya. Yang ketiga, menjajaki semua kemungkinan kolaborasi di mana kita bisa belajar hal baru. Saya selalu ingat bahwa kolaborasi itu kan namanya menggabungkan dua orang atau dua tim yang berbeda ya. Artinya kalau digabungkan kan harusnya semakin efektif ya. Jadi kita kolaborasi di mana kita bisa belajar hal yang lebih baru supaya kita risetnya lebih baik atau lebih cepat. Lalu yang terakhir yang paling penting juga paling bawah, meneliti topik yang menyenangkan dan sesuai minat. Jadi awal-awal saya selalu ingat ketika kita kuliah, biasanya ada kesan kadang-kadang kita riset mengikuti rencana dari dosen pembimbing. Ada beberapa kasus seperti itu, ya kita mengikuti setidaknya sampai lulus. Kita belajar sebanyak mungkin yang kita bisa. Lalu setelah itu setidaknya kita bisa pilih topik yang memang menyenangkan sehingga riset itu bisa ya dilakukan dengan senang ya. Termasuk machine learning saya senang karena saya lihat oh manfaatnya besar sekali, bisa dipakai di mana-mana. Akhirnya sampai sekarang saya terus belajar machine learning. Itu tadi tentang paper conference, sekarang tentang penulisan paper jurnal dan kolaborasi. Biasanya kan setelah conference paper, maka itu diupdate jadi paper jurnal. Tahun 2014, ini paper jurnal pertama saya. Jadi ya sekali lagi paper conference sudah ditulis, biasanya harus ditambah-tambah eksperimennya, penjelasan di papernya, 50% berbeda dengan yang sebelumnya, maka kita tambahannya itu boleh disubmit ke jurnal. Nah ini paper yang tadi saya bilang, paper SCIE, karena ya paper SCIE saya berkesempatan untuk diajak oleh Profesor Lee untuk publikasi di sana dan Scopus Q3. Tahun 2016, ya ini namanya perjalanan belajar, ada yang baik, ada yang kurang baik. Ini yang kurang baik sebetulnya. Jadi 2016 ini harusnya tahun 2015 saya sudah bisa submit jurnal yang levelnya SCIE. Tetapi saya nggak selesaikan, saya sibuk dengan kegiatan lain di luar kuliah, termasuk waktu itu, dan harusnya intinya saya merasa bisa investasi waktu lebih, tapi tidak saya lakukan. Dan akibatnya ya saya publikasi bisa, tapi hanya di jurnal level domestik.
Dan kalau jurnal level domestik kan berarti saya belajarnya jadi terlambat. Jadi ceritanya saya lulus S3 dengan Profesor Kim, waktu itu belum ada jurnal yang SEIE yang levelnya baik. Waktu postdoc saya baru belajar, sehingga ketinggalan dengan ya harusnya bisa lebih cepat, sayang saja ya. Ya ini yang saya ingin dorong, mengapa kita perlu ambil kesempatan sebaik mungkin selama belajar, ya fokusnya belajar, harusnya riset supaya hasilnya baik, kita belajar banyak ya. Tahun 2020 ini adalah paper yang tadi saya bilang, tahun 2017 tadi saya mulai riset pertama, dengan ide saya sendiri, dan akhirnya tahun 2020 dipublikasikan di jurnal SCIE pertama yang saya kerjakan dengan jerih lelah saya. Tentu banyak dibimbing oleh Prof. Byung In Kim, pembimbing saya di Postek. Ceritanya sebetulnya paper ini juga saya banyak belajar ketika ketika submit, karena sudah ditolak di beberapa jurnal. Dan selama ditolak di beberapa jurnal kan dapat masukan ya Bapak Ibu teman-teman. Oh kurangnya ini, kurangnya itu, metodenya harusnya seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Itu membuat saya belajar, ya pembelajaran yang baik dan menarik buat saya. Intinya kalau bisa dimulai lebih cepat ya semakin cepat kita belajar sehingga ya bisa semakin berkembang baik ya. Tipsnya di kanan bawah adalah ketika studi dan bekerja, kita perlu fokus. Jadi atur waktu, atur energi untuk pengembangan diri dan yang terkait dengan riset, bukan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah kita perlu pahami peluang belajar dari dosen pembimbing dan peneliti senior. Jadi pahami sebanyak mungkin yang beliau bisa lakukan selama kita punya waktu kesempatan bertemu dengan beliau. Apalagi kalau kita bertemu dengan beliau langsung tatap muka, itu akan sangat lebih banyak kesempatan yang kita bisa pelajari, kita bisa manfaatkan untuk kita belajar. Termasuk buat saya, belajar tentang penulisan paper, tentang aplikasi dana riset, tentang kerjasama dengan industri. Apalagi waktu itu saya lihat, profesor saya itu sudah, kok bisa ya riset dengan banyak perusahaan. Satu tahun itu misalnya ada beberapa gitu. Kok bisa ya, perusahaan kok bisa percaya dengan beliau ya. Perusahaan itu kan berarti mereka riset, ngasih data, ngasih uang, dan seterusnya gitu ya. Saya pengen belajar waktu itu. Tahun 2020 di kanan bawah, ini paper pertama, jurnal pertama yang saya tulis setelah belajar machine learning dari GitHub. Jadi pakai Python di GitHub, banyak contoh codingnya, teorinya saya pelajari sebisa saya, akhirnya saya tulis paper. Lalu tahun 2022 di sebelah kiri atas, ini yang menarik. Waktu saya pernah konferensi domestik di Korea, saya ngobrol-ngobrol, kebetulan ketemu orang Indonesia di Seoul National University, Bu Ninangkara, lalu ngobrol, oh ayo kita riset sama-sama gitu. Ya kadang-kadang kan kita pikir mungkin, oh ya sudahlah, mungkin cuma basa-basi dan seterusnya. Tapi saya melihat waktu itu ada peluang yang sangat besar karena beliau memang paham tentang software daripada saya. Lalu partner yang kedua, penulis kedua itu Sue Feng Jin, itu juga adalah partner eh, S3 saya dulu, dan beliau juga tertarik sekali dengan pengembangan game karena pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, akhirnya saya ngajak, ya sudah, ayo kita nulis paper jurnal maksud saya. Dan setelah lewat 1,5 tahun, akhirnya papernya dipublikasikan di SCIE atau Scopus Q2. Senang sekali karena artinya saya jadi sadar bahwa kita kenalan dengan orang di mana kita nggak tahu akan jadi apa, akan ada peluang-peluang apa, tapi kita manfaatkan kenalan dengan baik, lalu menjajaki, mencoba kerjasama dan seterusnya, nanti ada hasilnya gitu ya. Bisa saling membantu, bisa saling melengkapi. Tahun 2022 di kanan atas, ini adalah penelitian dengan rekan Pak Arief Budianto. Beliau adalah dosen di UI. Eh, kita bertemu kira-kira 6 tahun sebelumnya, tahun 2022. Jadi conference tahun 2016 kita ketemu, kenalan, tukar kartu nama, tukar akun sosmed waktu itu, dan akhirnya setelah lewat berapa lama baru kita menulis paper bersama. Jadi sekali lagi kita manfaatkan kesempatan bertemu dengan orang, kenalan. Saya selalu diingatkan oleh papa saya untuk bawa kartu nama kalau ke conference. Kadang-kadang awalnya saya pikir malu karena saya belum mengerti apa-apa gitu. Awal saya pertama kali bagikan juga, apa sih yang saya harapkan waktu saya bagi-bagi, orang saya bukan siapa-siapa, orang mana mau kontak saya dan seterusnya. Tapi ya akhirnya ketemu beberapa orang-orang yang levelnya mirip dengan saya, kita bisa kolaborasi.
Lalu kita ketemu dengan orang-orang yang besar, minimal kalaupun nggak dikontak lagi, tapi kita punya kartu namanya, kita bisa lihat jejak rekamnya, belajar dari pengalaman beliau, walaupun nggak bertemu langsung dari sosmednya beliau, dan seterusnya. Dan itu membuat saya belajar untuk, ya kalau saya mau dikenal orang, mau diajak kolaborasi oleh orang lain, ya akhirnya kan saya harus mengembangkan diri ya. Nyebarkan kartu nama, tapi sambil saya juga mengembangkan diri sehingga ada manfaatnya untuk orang lain. Itu mendorong saya, sehingga ya akhirnya sekarang ya, sudah nggak malu sebar kartu nama lagi ya, nggak malu kenalan lagi. Eee, Tipsnya di sebelah kiri bawah adalah ketika kita hadiri conference, bagikan kartu nama, lalu datang ke sesi yang topiknya mirip dengan riset kita atau yang menarik buat kita. Waktu orangnya sudah presentasi, kita tandai siapa orangnya, kita tanya. Waktu kita tanya, itu memang kita belajar juga ya, tapi bisa juga kesempatan untuk kita tanya, sampaikan ide riset. Jadi bagaimana kalau dia begini gini gini kan? Itu bisa membuka kesempatan karena beliau jadi tahu, "Oh, ternyata minatnya Pak Ivan ini mirip dengan saya ya." Apalagi kalau setelah beliau presentasi kita datangi, kasih kartu nama lagi, kan beliau semakin ingat. Satu saat mungkin bukan sekarang karena saya waktu itu mungkin masih tahap belajar, tapi saya sudah punya kontaknya, mungkin belasan tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, atau mungkin 5 tahun setelah itu, ketika saya sudah, cukup mumpuni untuk kolaborasi, saya bisa kontak beliau. Itu baik sekali ya, untuk dicoba. Lalu tawarkan kesempatan kerjasama ketika ada kesempatannya, lalu responi tawaran kerjasama. Dan tentunya memang, kalau kita kerjasama dengan orang cocok-cocokan, Bapak, Ibu, teman-teman, ya tapi dicoba gitu, kalau kita nggak dicoba nggak akan pernah tahu mana yang, bisa bermanfaat, cocok satu sama lain, dan seterusnya. Ini tentang pengalaman belajar coding atau metode riset. Sekali lagi, saya bukan orang yang dari awalnya sudah paham semuanya. Saya belajar dan saya ingin ajak teman-teman untuk melihat perjalanan saya, sekaligus semoga memotivasi untuk kita mau belajar terus. Yang bagian atas adalah bahasa pemrograman atau software, yang bagian bawah adalah metode pencarian solusi atau optimasi di bidang operation research, di bidang riset saya. Yang di sebelah atas, itu saya tahun 2008, waktu menjelang lulus S1, itu baru bisa MATLAB, karena kebetulan ada satu mata kuliah yang diajarkan oleh dosen ITB, Bu Rahmawati waktu itu. Lalu Pascal itu adalah materi coding yang dipakai di ITB waktu saya kuliah. Linggo itu yang saya pelajari ketika menjelang, lulus S2. Jadi saya pakai Linggo, sekitar 2010 berarti waktu itu. Lalu tahun 2014 itu saya baru belajar Java. Jadi sampai di Korea saya belum bisa coding, tapi saya ngasih tahu bahwa, "Prof, saya," yang mau wawancara waktu itu, yang mau wawancara saya bilang, "Saya bisa coding MATLAB dan Pascal." Artinya, ada modal untuk coding yang lain. Tapi ternyata kan Java susah sekali ya Bapak Ibu, teman-teman, sintaksnya lebih kompleks dan seterusnya, tapi saya baru belajar waktu itu. Caranya adalah saya selalu berterima kasih juga, teman kuliah saya Pak IQ di Pusan National University, beliau yang kasih coding awal yang bisa saya pakai, dan itu jadi template saya waktu itu. Jadi beliau kasih ini, terus saya pelajari cara kerjanya, "Oh ini seperti ini ya, berarti kalau saya mau nambahkan coding di bagian ini ya." Dan akhirnya itu yang mendorong saya untuk bisa belajar banyak hal tentang coding di Java. Jadi saya suka kalau ada masalah nanya ke Pak IQ itu atau Pak Putu, Kusmawan, Pak Yohanes Kosiawan, ya teman-teman yang ahli-ahli coding, itu beliau banyak sekali bantu saya. Jadi waktu belajar coding, belajar sendiri juga bisa, tapi lebih baik lagi tanya ke teman-teman yang memang berpengalaman, sehingga bisa lebih cepat ya. Dan tentunya juga kita nanya, kita juga bantu ya, kalau memang ada hal yang bisa kita bantu untuk beliau-beliau. Tahun 2015 baru belajar simulasi untuk proyek di S3. Tahun 2018 bahasa pemrograman C++, dan untuk optimasi model matematis. Tadi 2008 tuh Linggo, 2018 pakai Cplex. Ini waktu saya postdoc. Jadi semua mahasiswa di sana sudah pakai Cplex, sudah pakai C++, saya tinggal belajar. Enak ya, berarti saya belajar tapi orang-orang lain sudah pakai. Berarti kan saya bisa lihat caranya mereka nginstal, lihat caranya mereka untuk jalankan codingnya,
kalau saya bingung bisa nanya dan seterusnya. Tahun 2020 belajar simulasi AnyLogic dan itu pertama saya belajar bahasa Python karena pindah tempat kerja dan mereka pakainya Python, dan sekali lagi semuanya pakai Python. Dan sekarang walaupun kita nanya orang bisa, tapi kan searching di internet juga sebanyak-banyaknya ya informasinya ya. Lalu tahun 2021 saya mulai belajar Sumo, itu untuk simulasi pergerakan mobil di jalan raya, lalu SK Learning untuk machine learning, karena saya tertarik dengan topik-topik tersebut untuk riset juga akhirnya. Kalau tentang metode pencarian solusi yang di bagian bawah, 2008 sampai 2023 itu banyak metode yang dipelajari, model matematis, algoritma, heuristik, dan seterusnya. Lalu tahun 2020 itu saya mulai belajar sendiri model klasifikasi machine learning karena saya lihat anak-anak KAIS itu belajar machine learning-nya modelnya macam-macam ya. Lalu saya coba, oh kalau saya mau menyelesaikan kasus saya juga harusnya machine learning juga bisa, saya cari apa yang cocok, oh ternyata ini bisa gitu ya. 2021 CNN untuk pengolahan data gambar itu juga terinspirasi dari yang pernah dikerjakan di KAIS, tapi saya akhirnya belajar sendiri dan coba kembangkan codingnya sendiri juga. Setidaknya fungsinya sudah belajar dari KAIS kemarin kira-kira seperti apa. Oh, ternyata menarik juga bisa dipakai untuk riset dan seterusnya. Poin saya adalah misalnya tahun 2019 ini Firefly algorithm itu bisa saya pelajari metodenya ketika prof saya yang di Postek menawarkan, "Saya pengen nyoba metode ini. Siapa yang mau coba untuk kita publikasi di conference?" Kalau waktu itu saya nggak ikuti, kalau saya nggak tanggapi, maka ya sudah, kesempatan berlalu begitu saja, saya nggak paham ya. Tapi karena saya coba, akhirnya saya belajar, saya bisa nanya-nanya, saya coba, oh hasilnya keluar juga, dibantu cek oleh profesor juga, ya akhirnya saya punya skill itu. Lain kali kalau misalnya perlu riset, sudah paham bagian ininya. Yang saya ingin sarikan dari slide ini adalah di kiri atas, kita perlu belajar banyak metode seperti ini. Mengapa? Itu membuka peluang kerjasama. Kadang-kadang waktu kita kerjasama dengan peneliti lain, dengan perusahaan, tidak semua mau pakai dengan cara yang kita kuasai. Contoh, tahun 2020 waktu saya belajar Python, ternyata di perusahaan itu mereka juga pakai Python. Akhirnya riset yang kita kerjakan itu di bulan-bulan terakhir setelah selesai, itu saya diskusi dengan orang perusahaannya untuk memastikan sintaksnya persis dan bisa diterapkan langsung di perusahaan. Karena beliau juga pakai Python. Jadi kadang-kadang perlu menyesuaikan seperti itu ya. Kalau kita punya banyak skill, maka ada kesempatan untuk bisa kerjasama. Kalau ternyata, oh hanya bisa Java dan C++, perusahaan juga belum tentu mereka mau, ya sudah pakai codingmu gitu kan ya. Ada kemungkinan besar ya mereka akan minta Python. Kalau kita tidak bisa konversi ke Python, maka tidak akan jalan kolaborasinya. Lalu yang terakhir, poin yang kedua itu adalah cari kombinasi metode yang buat riset kita unik. Jadi tadi ada minat riset kita apa, nah kita coba cari kombinasinya, topik apa yang kira-kira, metode apa yang kira-kira bisa digabungkan sehingga kita berbeda dengan orang lain. Itu kan kesempatan untuk mengembangkan diri dan belajar juga ya, saling memotivasi dengan di antara peneliti yang lainnya juga. Untuk bagian yang pertama saya akhirkan di sini dulu, nanti saya akan lanjutkan di bagian keduanya untuk tips yang lebih detail. Terima kasih.